Peter. Yeah. Oh, sorry. Did you mean that? Peter. Selamat datang di Watch Mojo. Dan hari ini kita menghitung mundur pilihan kami untuk 10 adegan paling bisa ditonton ulang di Spider-Man No Way Home. I can help you. You know, I'm something of a scientist myself. Untuk daftar ini, kita melihat momen atau adegan dari film No Way Home yang akan kami tonton berulang kali selama bertahun-tahun yang akan datang. Kamu nggak perlu menjadi seorang ilmuwan sendiri untuk menyimpulkan bahwa kita akan dihantui oleh spoiler besar di sepanjang jalan video ini. Apa adegan favoritmu di Spider-Man No Way Home? Beritahu kami di komentar. Nomor 10, 4 penjahat tertangkap berbincang-bincang. Setelah antagonis dari berbagai alam semesta mulai bermunculan di MCU, Peter diberikan cara untuk menangkap mereka. One shot, send them here, move on. You're welcome. Get to work. Sir? Akhirnya Lizard, Electro, Sandman, dan Doc Ock semuanya berakhir di sel Doctor Strange. Mereka tidak memiliki banyak hal untuk dilakukan selain bertanya-tanya kehidupan masing-masing. Percakapan mereka adalah cara yang bagus untuk mengingatkan penonton akan motivasi dan kebiasaan mereka masing-masing di film sebelumnya. They tried to turn the whole city into lizards. It was crazy. It wasn't crazy, Max. It was the next step in human evolution. The dinosaur can talk. Lizard. Right. Di luar sel, Ned dan MJ bersinar sebagai penjaga penjara dadakan untuk berbagai penjahat ini. Percakapan yang ringan dan juga easter egg para karakter ini membuat adegan ini layak ditonton beberapa kali. Dan sebagai cherry di atas, adegan ini berakhir dengan salah satu lawakan film yang paling diremehkan. Hey, ask him if this is like a tree monster or like a scientist that turned into a tree. It's just a tree, man. Nomor 9, Doc Ock versus Peter. Hello, Peter. Hi? Do I know you? Pengunjung multiverse pertama yang harus dihadapi Peter adalah Doc Ock. Ketika penjahat super yang marah ini menyerang Spider-Man di jalan yang ramai, Spider-Man berjuang untuk tetap hidup sambil menjaga orang tetap aman. Konfrontasi seru ini membuat Peter melakukan beberapa penyelamatan luar biasa. Dan setiap kali dia berhadapan langsung dengan penjahat, koreografinya sangat menarik dan juga indah. Meskipun pertarungan menjadi cukup tegang, masih bisa menambahkan throwback Spider-Man 2 dan juga humor yang spektakuler. You don't listen to him, you listen to me. Hey. Sangat menyenangkan menyaksikan konflik yang menyoroti mengapa penjahat ini sangat berbahaya dan Spider-Man sangat dicintai. Kami nggak sabar untuk melihat duo ini berinteraksi lebih banyak setelah pertarungan mengesankan ini. I'm in control, buddy, of this whole tentacle situation you got going on here. Okay? Now who are you? Nomor 8, Daredevil membuktikan dia pengacara yang sangat unik. Ketika Peter dan teman-temannya mendapat masalah hukum yang serius, mereka mendapat bantuan dari sumber yang mengejutkan. That's great. Thank you. Well, I have some good news, Peter. I don't believe any of the charges against you are going to stick. Wait, seriously? 3 tahun setelah acara Daredevil yang dimulai di Netflix dibatalkan, kami nggak percaya kami bisa melihat Daredevil mengobrol santai dengan Peter di sebuah apartemen. Kehadiran Matt Murdock dari Charlie Cox langsung membuat kami heboh. Oh my God, Mr. Murdoch, thank you. Thank you, That's amazing. You're welcome. Perfect. However, Mr. Hogan, Yes. the feds are actively investigating that missing technology. Karena Daredevil sekarang tersedia untuk konsultasi hukum, kami sekarang berharap bahwa pahlawan Netflix lainnya dapat muncul di proyek MCU lainnya. Cox membuat penantian lama untuk kembalinya dia sepadan dengan penampilan yang menawan dan sempurna juga. Kami harap ini hanya yang pertama dari banyak adegan film Daredevil yang tidak akan pernah bosan kami tonton. How did you just do that? I'm a really good lawyer. Nomor 7, Doc Ock mendapatkan kontrol kembali. So rather than him being in control of the tentacles are now in control of him. Which I guess explains why he is so miserable all the time. Kembali pada tahun 2004, kami melihat Otto Octavius yang dulu hangat dan bermaksud baik menjadi penjahat tanpa henti berkat AI dalam tentakel mekanisnya. Jadi memang sedih melihat pikirannya yang masih di bawah cengkeraman mereka ketika dia muncul pada tahun 2021. Tapi Peter bertekad untuk membantu Doc Ock kembali ke dirinya yang sebenarnya lagi. Setelah Spider-Man mendesain chip kontrol baru, akhirnya tiba saatnya untuk menguji teknologinya. Setelah momen yang menakutkan, Otto bangun dengan kendali penuh atas tubuh dan pikirannya. I'd almost forgotten. Otto. Yes, Norman. Sangat memuaskan melihat Doc Ock memegang kendali sekali lagi. Hampir 20 tahun setelah Otto dipaksa menyusuri jalan yang gelap, sungguh luar biasa melihatnya melangkah penuh ke dalam terang lagi. I'm grateful, dear boy, truly. Yeah, you're welcome. How can I help? Nomor 6, Peter bentrok dengan Doctor Strange.
Strange. We can't send them back. Not yet. Why? Oh, some of these guys are gonna die. Meskipun Dr. Strange akan mengirim penjahat ini ke rumah mereka masing-masing dengan menekan tombol ajaib, Peter ingin membantu para antagonis ini sebelum mereka diusir. Ketidaksepakatan antara dua pahlawan tersebut mengarah ke duo itu berebut alat mistis. Selama bentrokan yang dihasilkan, Peter dibawa ke dimensi cermin, dilemparkan ke beberapa portal, dan bahkan jiwanya terlempar dari tubuhnya. Meskipun sepertinya Strange harus menang telak, Peter terus mengejutkan kami. How are you doing that? I have no idea. You should not be able to do that. This feels amazing. Visual trippy dan penggunaan kekuatan super yang kreatif membuat adegan ini sangat bisa ditonton ulang. Semua efek dan pemandangan yang luar biasa dibangun hingga saat dimana Peter menang dengan bantuan geometri. Siapa yang tahu salah satu pertarungan terbaik Dr. Strange di layar akan melawan kutu buku matematika. Dude, what happened? I just had a fight with Doctor Strange and I totally won. What? Look, I stole his ring thing. Nomor 5. Portal Andrew Garfield dan Tobey Maguire masuk ke film. Upaya Ned untuk menjemput Peter Parker dari Tom Holland secara nggak sengaja membawa perayap dinding versi Andrew Garfield ke layar. Who the hell are you? I'm Peter Parker. That's not possible. I am Spider-Man. Sejujurnya pertemuan ini sudah menjadi ikonik sendiri dengan hanya melihat Amazing Spider-Man bicara tentang multiverse dan menangani serangan roti MJ. Tapi adegan ini mencapai tingkat sensasi yang sama sekali baru ketika Tobey Maguire dengan santai masuk. Great, it's just some random guy. Hello. I hope it's okay. I just came through this. Just closed. Setelah dua Spider-Man berbagi kamar, kita belajar betapa miripnya dua Peter Parker yang berbeda. Kami juga mendapatkan duel web singkat namun brilian yang layak untuk diputar ulang beberapa kali. Setelah beberapa bulan rumor dan spekulasi bahwa keduanya akan muncul, pertemuan pertama mereka sangat tidak mengecewakan. For me, it was the top of the Chrysler Building. Empire State. It's a better view. That is a sweet view. Nomor 4, Green Goblin memulai terornya. Tepat ketika Peter dan teman-temannya tampak akan membantu semua penjahat, Norman Osborn mengungkapkan bahwa Goblin lah yang akan mengambil alih. That's some neat trick. That sense of yours. Norman? Norman's on sabbatical, honey. Setelah satu pidato jahat, malam yang tenang berubah menjadi kekacauan total. Sebagian besar penjahat mengambil kesempatannya untuk cabut dan lari. Namun Green Goblin tetap berada di belakang dan menggunakan kekuatan dan kecepatannya yang menakutkan untuk membuat Peter dan orang-orang yang dicintainya menderita. Your weakness, Peter, is morality. It's choking you. Meskipun adegan ini sangat gelap, ini menampilkan koreografi pertarungan yang luar biasa dan salah satu tikungan terkuat film ini juga. Kekacauan ini berakhir dengan emosional ketika Bibi May menyampaikan kalimat yang telah kami tunggu-tunggu sebelum akhir yang tragis. You have power. And with great power, there must also come great responsibility. Bobot emosional dan penampilan setiap aktor dari adegan ini menjadikannya salah satu adegan film yang paling berdampak. Nomor 3, Peter mengenal satu sama lain. Kami senang mendengar dua veteran Spider-Man memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan Peter di MCU. She told me that with great power comes great responsibility. Wait, what? How do you know that? Uncle Ben said it. Sementara percakapan itu luar biasa, pertukaran terbaik antara ketiganya terjadi sebelum pertempuran terakhir. Ketika Peter meluangkan waktu untuk belajar lebih banyak tentang satu sama lain dan mengajukan pertanyaan yang selalu kami ingin tanyakan. This is so cool. I always wanted brothers. So you like make your own web fluid in your body? I'd rather not talk about this. No. Bahkan ada cukup waktu bagi Spider-Man Maguire untuk membuat punggungnya retak sebelum acara utama dimulai. Tidak hanya dialog yang ditulis dengan sangat baik di sini, tapi masing-masing Spider-Man mendapat waktu untuk bersinar juga. Kami senang ketiga bersaudara ini memiliki momen yang tenang untuk mengangkat dan mendukung satu sama lain sebelum badai dimulai. You are amazing. I can say that. You are amazing. Thank you, yeah, Will you thanks. say it? No, I kind of needed to hear that. Thank you. Nomor 2, Spider-Man Garfield menyelamatkan MJ. I lost Gwen. She was my MJ. Salah satu adegan Spider-Man paling memilukan yang pernah difilmkan melihat Peter Garfield gagal menyelamatkan hidup Gwen setelah dia jatuh. Untuk saat yang mengerikan, sepertinya sejarah akan terulang kembali ketika MJ dikirim meluncur ke tanah. Setelah peluncur Goblin menjatuhkan Peternya Tom Holland,
Spider-Man Garfield segera menyelam dan menyelamatkan dia. Kesedihan dan kelegaan yang membasuh wajahnya membuat kami meneteskan air mata setiap saat menonton adegan ini. Are you okay? Yeah, I'm okay. Are you okay? Kita tahu bahwa MJ yang terselamatkan di sini tidak akan pernah bisa menyembuhkan rasa sakit karena kehilangan Gwen. Tapi setiap kita melihat Garfield melakukan penyelamatan ini, kita merasa seperti dia menghormati kenangan akan cintanya yang hilang dengan cara terbaik. I couldn't save her. I'm never gonna be able to forgive myself for that. But I carried on. Sebelum kita membuat pilihan pertama, berikut adalah beberapa honorable mention. Bertemu Norman Osborn di Feast. Adegan serius ini menampilkan akting hebat dan Norman melakukan hal-hal lucu di latar belakang. They all like this? Yeah. Well, I mean, they all have their own mental and physical issues. Peter bertemu Sandman dan Electro. Adegan ini layak dikunjungi kembali untuk elemental action dan lawakannya. What the hell is going on? I'll explain everything, but first can you help me stop this guy? Okay. You try to surround him and I'll pull the plug. All right, let's go! Karakter dari reality lain muncul di langit dan kami masih mencoba melihat apakah kami dapat menemukan penjahat atau pahlawan baru selama adegan ini. People in the sky. I gotta go. Yeah, I got it. You okay? Eddie Brock mendapat kursus singkat dalam sejarah MCU. Saat awalnya kami tertawa, kami masih khawatir tentang potongan simbiot yang dia tinggalkan. There was a billionaire. He had a tin suit and he could fly, right? Okay. And there was a really angry green man. Hulk. Ayunan terakhir Spider-Man. Melihat Peter dalam setelan buatan rumah, throwback membuat kami bersemangat tentang masa depannya. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, 3 Spider-Man membentuk tim super baru. What the hell is going on out there? I keep yelling at you, Peter 2, Peter 2, Peter 2. I know, but I thought you were Peter 2. What? I'm not Peter 2. Stop arguing, both of you. Listen to Peter 1. Sementara masing-masing Spider-Man mencapai hal-hal spektakuler sebagai individu, pada awalnya mereka tidak hebat dalam bekerja satu sama lain. Ketika menjadi jelas aliansi mereka tidak bekerja, mereka berkumpul kembali dan membentuk rencana yang lebih terkoordinasi. All we gotta do is focus, trust your tingle, and coordinate our attacks, okay? Yes. Okay. Let's pick one target. Right. And we take them off the board one at a time. Now you got it. Okay. Hati kami melonjak saat melihat ketiga kepala jaring itu beraksi bersama. Meskipun penjahat super yang harus mereka lawan sangat kuat, kerja tim ketiganya lebih kuat juga. Para pahlawan menang dalam adegan yang penuh aksi unik, momen dramatis yang tenang, dan lebih dari beberapa kejutan juga. Kamu hampir gak bisa mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya ketiganya bekerja sama sejak mereka membuat tim yang luar biasa. Karena kami nggak tahu apakah mereka akan bertarung berdampingan lagi dalam waktu dekat, kami akan dengan senang hati mengulang adegan ini. Ready? Wait. I love you guys. Thank you. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.